Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, guru-guru sekalian. Nama saya Jahadis Marta. Saya dari divisi publikasi pada kegiatan Komet ini. Jadi hari ini akan menjadi MC untuk sosialisasi kegiatan Komet, yaitu sosialisasi Mora. Salam serta dapat kita aturkan kepada Junta Nabi Besar Muhammad SAW besar keluarga. Juga kita Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita juga kesehatan agar kita bisa menjalani hari ini pertemuan sosialisasi moral. Pertama, adapun susunan acara kita, Bapak Ibu sekalian, rekan guru, pembukaan. Kedua, Mars Komet, dan ketiga, penyampaian sosialisasi moral yang akan disampaikan oleh Guru Ali. Dan selanjutnya tanya jawab, dan terakhir penutup. Baiklah, marilah bersama-sama Bapak Ibu guru sekalian, kita buka acara kita pada sore hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyimak lagu Mars Komet yang akan kita dengarkan. Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi terus berusaha mencoba. Selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah. Di Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet. Kita ukir prestasi, jangan bimbang, jangan lagi ragu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet. Kita ukir prestasi, jangan bimbang, jangan lagi ragu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Guru-guru hebat sore hari ini. Jadi itu adalah lagu Mars Komet. Sebelumnya juga kami akan memberitahukan bahwa Komet ini adalah komunitas media pembelajaran yang merupakan salah satu komunitas sebagai wadah belajar bagi guru yang berfokus dalam konten pengembangan media pembelajaran. Jadi di Komet ini guru-guru hebat kita akan belajar bagaimana cara membuat media pembelajaran baik secara modern maupun secara tradisional, artinya menggunakan kertas ataupun menggunakan media-media elektronik seperti Canva dan lain-lain. Jadi kami di sini adalah komunitas media pembelajaran yang ingin mengajak guru-guru hebat saling memberikan motivasi, baik mungkin
ada media yang guru-guru bisa sampaikan kepada guru lain ataupun mendapatkan ilmu media pembelajaran dari guru-guru lainnya. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi Mora, Komet Mora yang akan disampaikan oleh Guru Ali Maksum. Pada guru kami persilakan. Baik, terima kasih Guru Jan Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih guru-guru semua, guru-guru hebat di Sumatera Selatan yang pada sore kali ini menyempatkan waktu atau mungkin disempat-sempatkan hadir untuk acara sosialisasi Mora yang insya Allah nanti akan kita mulai pada minggu ini ya. Jadi rencana kita akan mulai kegiatan Mora ini memang sudah ditunggu lama ya, untuk bulan Agustus sama bulan September. Jadi nanti akan kita mulai, nanti secara tesnya bagaimana, untuk itulah pada sore hari ini kita akan sosialisasi. Salawat wassalam ta'ala kita sanjungkan kepada beliau baginda Rasulullah SAW, yang mana semoga dengan salawat yang senantiasa kita sanjungkan sehari-hari, kita mendapat syafaatul fil yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Selamat sore Bapak Ibu guru semua, luar biasa. Selamat sore Pak Muslimin, lagi santai ini. Dan juga guru-guru hebat yang sore hari ini menyempatkan, boleh santai juga ya. Sama Pak Nurholis juga, Bu Anita Yuliani dan semuanya yang menyempatkan hadir ya pada sore hari. Baik teman-teman semua, seperti sekilas yang sudah disampaikan oleh Guru Jan Hadi bahwa Komet ini adalah komunitas yang konsen benar untuk membuat komunitas yaitu media pembelajaran, baik berbasis teknologi maupun berbasis media sederhana. Jadi pada tahun ini kita akan merekrut anggota Komet Sumatera Selatan, yang mana Komet Sumatera Selatan ini adalah salah satu komet dari 22 atau 23 ya, dari seluruh Indonesia. Ya, ada yang dari Jogja, ada dari Bandung, ada yang dari Lombok ya. Jadi seluruh Indonesia, seperti background teman saya ya, itu adalah dari Komet seluruh Indonesia. Dan teman-teman nanti punya kesempatan yang sangat luar biasa bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan di Komet seluruh Indonesia setelah nanti mengikuti Mora. Ya, Mora ini adalah kita adakan baru pertama kali perekrutan secara resmi, dan juga Sumatera Selatan ini sebagai pelopor untuk perekrutan Komet secara berjenjang. Jadi teman-teman nanti punya kesempatan bagaimana mengetahui Komet secara organisasi, dan juga bagaimana sih pergerakan Komet, bagaimana sih cara membuat media pembelajaran dan semuanya. Jadi rangkaian dari media pembelajaran ini kita akan dikasih bekal skill ya, semua dari media pembelajaran. Jadi nanti kita akan diajari membuat media pembelajaran berbasis teknologi, berbasis bahan bekas, berbasis lisan, baik itu secara Zoom maupun secara hadir di tempat. Ya, nanti kita ada offline maupun online yang kira-kira nanti akan saya jelaskan. Oke, baik teman-teman, izinkan saya untuk share screen. Sebentar ya. Jadi nama kegiatan kita ini adalah kita namakan Mora ya. Jadi Mora itu apa? Jadi kita mengambil tema namanya inovasi guru. Mohon maaf mungkin bisa di mute ya. Inovasi guru melalui kreativitas media pembelajaran. Jadi memang konsen kita membuat media pembelajaran. Oke, apa itu Mora? Jadi teman-teman biar tahu bahwa Mora adalah singkatan dari Masa Orientasi dan Kreativitas Rangers. Jadi kegiatan ini nanti merupakan pendidikan dan pelatihan secara berjenjang teman-teman semua. Jadi nanti memang karena berjenjang, ini nanti ada syarat ketentuan teman-teman nanti misalnya ingin mendapatkan sertifikat dengan jumlah jam tertentu.
ya. Jadi memang harus ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, ya. Nah, tujuannya apa, teman-teman, guru-guru semua, yaitu mencetak pendidik yang terampil. Jadi memang kelebihan kita, guru-guru yang sudah tergabung dari Komet, itu mereka punya kreativitas tertentu yang spesialis. Jadi mereka kalau gabung di sekolah tertentu, mereka punya keterampilan media pembelajaran. Baik mereka berbasis teknologi maupun berbasis tradisional. Jadi kebanyakan kawan-kawan itu punya skill yang namanya memanfaatkan media pembelajaran bahan-bahan bekas itu ya. Mereka kreatif membuat media pembelajaran ya. Karena kita sudah latih bagaimana sih membuatnya gitu ya. Terus yang kedua, membuat proyek media pembelajaran. Ya, mohon maaf sudah ketik ini ya. Jadi nanti kegiatan kita berbasis proyek. Jadi tidak hanya teori ya, tidak hanya berpidato itu ya. Terus kita nggak menerima apa-apa, tapi kita memang kerja tim, kolaborasi dan sebagainya dan menghasilkan proyek. Terus yang ketiga adalah membangun kolaborasi, ya bisa ketik juga. Jadi nanti kawan-kawan tidak bekerja sendiri, kita akan berbagi beberapa tim dan sebagainya dan akan dipimpin oleh panitia. Ya. Jadi manfaatnya apa teman-teman? Ini peluangnya yang perlu dicatat bahwa berpeluang menjadi pengurus wilayah maupun pusat. Jadi kawan-kawan nanti setelah dibekali sebuah pengetahuan, apa sih itu Komet, apa sih keterampilan yang harus kita serap gitu ya. Teman-teman nanti akan punya peluang meneruskan generasi setelah kita, ya, setelah kami. Bahkan bisa menjadi pengurus pusat di Bogor sana ya, pusatnya di Bogor dan bisa berkolaborasi teman-teman Komet di seluruh Indonesia. Yang hebat-hebat, yang luar biasa ya. Ada yang pernah jadi asesor, kepala sekolah dan sebagainya itu mereka melebur jadi satu, teman-teman ya. Terus mengikuti lomba LCMP ya, tingkat nasional. Jadi nanti ada teman-teman target kita adalah setelah punya keterampilan, kita akan mengutus dari Sumatera Selatan untuk lomba cipta media pembelajaran tingkat nasional yang akan diadu ya, bukan diadu yang akan kita berkolaborasi atau mungkin berlomba dengan teman-teman Komet di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman kalau punya kreativitas ya di sekolah yang suka sekali membuat cipta media pembelajaran ya jangan lupa bergabung di Komet, kita kembangkan jangan sampai cuma berkembang di tingkat sekolah sendiri dan ini pun peluangnya bisa mengangkat nama sekolah, bisa mengangkat diri sendiri dan sebagainya. Peluangnya sangat bagus sekali ya teman-teman guru semua. Terus selanjutnya adalah terhubung dengan mitra Dompet Duafa dan Komet wilayah seluruh Indonesia. Jadi Komet ini, Bapak Ibu semua, adalah di bawah dari Lembaga Dompet Duafa, yaitu Lembaga Pengembangan Insani. Dompet Duafa, dan ini adalah, jadi kita sudah legal ya, jadi memang sudah ada atasannya, bukan kita nyiptain sendiri, bukan di Sumatera Selatan. Makanya terhubungnya sangat sangat luas, ya kesempatannya sangat luas sekali untuk pengembangan karir dan sebagainya. Jadi pelatihan ini, jadi secara singkat Mora itu pelatihannya nanti kita berjenjang teman-teman semua melalui 5 kali sesi. 5 kali sesi ini jangan khawatir ini nanti memberatkan tidak, ya kita mengambil waktu yang memang santai gitu ya. Jadi 5 kali sesi, 3 kali sesi online dan 2 kali sesi offline. Ya, yang masing-masing akan menghasilkan satu proyek tugas yang harus diselesaikan oleh para peserta. Jadi setiap sesi teman-teman nanti pemateri akan ngasih sebuah proyek, tapi jangan lupa jangan khawatir lah ya, jangan khawatir untuk berat-berat amat gitu ya. Karena memang kita juga ngerti teman-teman juga punya apa ya tanggung jawab di sekolah masing-masing. Terus nanti juga waktunya juga sangat fleksibel sekali, ya tidak harus hari ini selesai tidak. Ya, jadi memang tapi meskipun demikian kita ada target ya teman-teman ya, biar nanti memang tidak berlarut-larut seperti itu. Jadi bagi peserta menyelesaikan tugas dengan baik dan akan mendapatkan sertifikat dari SLI dengan jumlah jam tertentu. Ya. Jadi sistemnya teman-teman nanti akan dibagi beberapa kelompok, kita akan bagi dan setiap kelompok akan dibagi satu fasilitator. Jadi tujuan fasilitator adalah memandu teman-teman semua untuk menyelesaikan tugas, memotivasi gitu ya, biar nanti tidak terlena, ya tidak terlena, aduh kelupaan. Itu tugasnya fasilitator. Terus yang offline nanti akan diadakan juga untuk pelatihan offline yang diadakan di SD Paramon ya. Jadi secara 2 kali itu nanti bertepatan memang kita adain di hari Minggu teman-teman semua. Di Minggu pagi, offline juga online, itu nanti diadakan di hari Minggu. Dan teman-teman nanti tidak akan mengganggu aktivitas mengajar,
Jadi baik negeri maupun swasta ya. Kalau di hari Sabtu kan mungkin teman-teman negeri masih ya. Terus nanti meskipun swasta libur ya. Jadi kita mengambil di hari Minggunya. Terus apalagi yaitu nanti ada di sesi terakhir itu offline kita ada pameran hasil karya. Jadi nanti hasil proyek semuanya. Jadi kegiatan kita membuat proyek media pembelajaran, misalnya yang sederhana membuat dari bahan-bahan bekas, itu nanti akan dipamerkan di pertemuan terakhir. Ya, di pertemuan terakhir kita mengambil dokumentasinya dan karya teman-teman akan diabadikan dari sebuah flyer dan akan dipajang di media sosial kita. Ya, sebagai sebuah karya nyata teman-teman. Ya, terus mendapatkan kartu anggota resmi. Teman-teman nanti kalau sudah menyelesaikan tugas dari awal sampai akhir, nanti Bapak Ibu guru semua akan mendapatkan kartu anggota resmi dari Komet Sumatera Selatan. Fungsinya apa? Kartu ini nanti akan dihubungkan di beberapa toko itu ya, dan bisa digunakan untuk diskon dan sebagainya. Jadi nanti rencana kita akan mengambil beberapa toko buku dan juga alat tulis ya, yang kerjasama dengan Komet. Kalau teman-teman menggunakan kartu ini nanti akan mendapatkan diskon ya. Jadi kalau bisa memang kita mengambil ada manfaatnya. Ya. Kita sudah ada beberapa jaringan dan semoga nanti bisa kerjasama. Jadi teman-teman yang di Palembang, yang di sekolah atau mungkin yang lain bisa kerjasama dan bisa digunakan kartu Komet itu. Ya, terus ini salah ketik juga ya, berbasis LMS ya. Jadi nanti mungkin teman-teman sudah sangat akrab dengan LMS ya. Nanti pengumpulan tugas, terus nanti hasil rekaman dari materi, terus nanti absensi dan sebagainya, nanti lewat LMS dan teman-teman jangan khawatir, nanti bisa lewat absensi dari sana juga ya. Terus juga kita juga fleksibel ya, terus tugas dan waktu juga tidak harus misalnya materi hari ini diselesaikan hari ini, misalnya harus selesai hari kapan misalnya tidak. Jadi selama event ini belum selesai, insya Allah nanti kita masih ada toleransi untuk bisa selesaikan ya. Misalnya tugas pertama itu nanti belum selesai sampai materi kelima kok belum selesai, kita masih toleransi ya. Tapi nanti kita kasih waktu untuk menyelesaikan biar teman-teman nanti hasil karyanya memang ada. Nah, ini adalah range kegiatan kita, rencananya ini bisa fleksibel, bisa berubah dan bisa sesuai dengan agenda kita terganggu atau tidak ya. Semoga lancar semua. Jadi materi kita pertama itu nanti kita akan minggu di hari Minggu ini, teman-teman. Jadi 13 Agustus 2023 yaitu Minggu pagi jam 8. Ya, yang mengisi nanti adalah di kekometan yaitu tentang komet, teman-teman. Kalau ingin tahu tentang komet lebih jauh, itu nanti kita akan bongkar habis organisasi tentang komet. Apa sih filosofi komet? Apa sih visi misinya? Apa sih bagaimana sejarahnya? Itu nanti akan diisi oleh koordinator pusat yaitu Ibu Mirna Kartika ya, dari Bogor di sana nanti akan mengisi untuk kegiatan komet pertama kali. Ya. Terus yang kedua nanti adalah materi media berbasis video. Itu dari kawan-kawan kita juga, insya Allah nanti akan dibantu oleh Guru Jan Hadi ya. Terus yang ketiga itu nanti ada materi media sederhana berbasis bahan bekas. Ini nanti berbasis offline teman-teman. Yang ketiga adalah nanti untuk pelatihan membuat media sederhana berbasis bahan bekas. Itu nanti silakan teman-teman hadir di Paramount School. Ya, kita bergabung dengan kawan kolaborasi dengan Paramount School, hadir di sana kita praktik langsung teorinya bagaimana, terus membuat karya nyata di sana. Ya, kita merangkai, berkolaborasi dengan tim dan sebagainya, kita melebur jadi satu, ya. Kita berkolaborasi di sana membuat karya nyata, ya. Sampai hasilnya selesai, karya itu nanti akan kita pamerkan di hari terakhir, yaitu pameran hasil karya tanggal 10 September dan juga di Paramount School. Jadi Paramount School nanti di hari terakhir ada pameran hasil karya media pembelajaran, hasil karya teman-teman semua, plus ada perpaduan materi yang namanya materi berbasis Canva secara komplit. Ya, nanti akan dikupas habis bagaimana sih membuat Canva, media AI atau mungkin PowerPoint, membuat flyer dan sebagainya, nanti kita bahas secara offline. Karena kalau kita secara online kadang kita kan praktik sendiri ya, setelah dikasih tahu teorinya, kita praktik sendiri, saya itu bingung ya. Tapi kalau di nyata kita langsung praktik, ada orangnya, habis selesai kita untuk
Canva. Habis itu nanti kita ada sesi yang namanya pameran hasil karya, yang teman-teman hasil karya nanti bisa dipresentasikan ke depan. Kita akan rekam, gitu ya. Hasil rekamannya boleh teman-teman bawa pulang sebagai hasil karya, gitu ya. Terus nanti juga kita akan foto, akan dibuat sebuah flyer dan akan dipampang di media sosial kita, ya. Itu adalah sebagai karya nyata, ada project, ya. Untuk pertemuan keempat, ini materi media berbasis lisan, ya, membuat dari dongeng dan sebagainya. Nah, materi-materi ini seperti ini teman-teman, nanti bisa secara fleksibel bisa berubah. Kita akan nunggu perkembangannya di kelompok di grup WA kita. Baik ya. Baik, itu secara singkat untuk sosialisasi untuk sore hari ini. Kita lanjutkan untuk dialog ya. Dialog bagaimana sih untuk cara selanjutnya atau bagaimana sih cara jalannya seperti itu. Jadi teman-teman boleh silakan bertanya apakah ada kesulitan dan sebagainya untuk jalannya. Saya kembalikan kepada moderator ya, Guru Jan Hadi. Silakan Guru. Baik, Terima terima kasih. kasih Wali yang sudah memberikan pemaparan tentang bagaimana Mora itu yang akan kita lakukan ke depannya. Baik, untuk guru-guru sekalian, silakan jika ada pertanyaan yang akan bisa insya Allah dijawab oleh Guru Ali tentang kegiatan Mora kita ke depan. Silakan bagi guru-guru yang ada pertanyaan, silakan bisa melalui chat atau juga bisa langsung on kamera. Atau tidak juga on kamera, silakan jika ingin bertanya. Ya. Ada yang resen ya kayaknya ya. Ibu Miranda. Baik, silakan Ibu Miranda jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih Guru Jan Hadi dan Guru Ali. Yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan rundown yang offline, ya. Karena saya posisinya tidak berada di daerah Palembang, saya berada di Musirawas. Jadi kalau untuk offline itu terlalu makan waktu dan juga kayaknya memang waktunya itu nggak bisa gitu untuk saya gitu. Adakah konsekuensi tersendiri atau ada keringanan lain untuk saya yang berada di luar daerah Palembang seperti itu? Baik. Ya, mungkin itu aja Guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Guru Miranda. Bisa dijawab Guru Ali? Ya, terima kasih Bu Miranda. Kita nggak terlalu kaku ya, terlalu kaku misalnya tidak bisa hadir, kita langsung ada konsekuensi dan sebagainya. Tapi memang saya mengerti dan kita juga sudah pikirkan bahwa Kementerian Sumatera Selatan tidak hadir semuanya di Palembang dan tidak bisa menghabiskan waktu untuk datang ke sini, gitu ya. Jadi guru-guru nanti memang ada tugas serupa, ya. Jadi misalnya membuat media pembelajaran juga. Dan nanti kita kenalkan yang namanya RPMP, itu rancangan membuat media pembelajaran. Nanti kalau misalnya silakan buat nanti tugasnya adalah di lokasi masing-masing untuk membuat media pembelajaran. Nanti bisa difoto dan mengisi RPMP-nya. Ya, RPMP nanti kita buat, kita kasih. Jadi susunannya identitas media pembelajaran ya, cara membuatnya, terus cara kerjanya bagaimana, terus nanti silakan dikumpulkan. Ya, jadi seperti itu. Cuman bedanya yang satu kita membuat secara bersama-sama berkolaborasi, yang satunya nanti bisa dibuat sendiri di rumah sebagai pemenuhan tugas. Seperti itu Bu Miranda. Terima kasih. Baik, terima kasih Guru Ali. Bagaimana Ibu Miranda? Jawaban dari Guru Ali tersebut? Ya, sementara bisa dipahami dan terima kasih atas jawabannya. Seandainya nanti kalau saya menemukan kendala, nanti akan saya tanyakan kembali kepada pihak panitia. Iya, baik. Ya, saya tambahin bahwa nanti setiap peserta itu nanti akan dipandu fasilitator, teman-teman. Jadi misalnya nanti ada grup, misalnya satu fasilitator, nanti anggotanya ada 15 peserta, itu nanti komunikasinya sama fasilitator. Ya, jadi nanti jangan khawatir, kita nanti akan secara kontak personnya itu selalu intens. Seperti itu. Ya, mungkin silakan yang lain ada. Ya, mungkin yang lain ada pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan pada sosialisasi kita pada sore hari ini. Guru Muslimin tadi kayaknya yang resen.
Muslimin. Ini guru saya ini. Gimana guru? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Guru Ali, Guru Jan Hadi, dan guru-guru lainnya yang hebat-hebat. Tadi disampaikan oleh Guru Ali bahwasanya ketika kita berkumpul di Komet, kita akan melebur memiliki skill. Nah, masalahnya saya ini tidak punya skill, punyanya cuma sikil. Tapi saya berkeyakinan karena kalau intinya orang bisa punya skill itu kalau skillnya jalan begitu aja. Wah, mantap. Bergerak guru ya. Ya, betul. Terus yang kedua, saya belum melihat apa karena saya terlalu santai tadi karena tidak melihat media-media sosial yang dapat kami akses sebagai warga yang belum resmi di Komet ini karena belum mendapatkan kartu secara resmi gitu kan, nanti akan dapatnya ketika kita sudah melalui berbagai sesi pada kegiatan Mora. Selanjutnya tentang apa namanya slide tadi itu tolong dibagi Guru Ali supaya Siap. dapat saya dan guru-guru yang lain cari lagi karena ada beberapa istilah, ada beberapa apa namanya schedule yang tidak seluruhnya dapat tergoreskan di lembaran saya ini sehingga dapat dibaca kembali begitu. Itu saja. Terima kasih banyak. Sukses selalu untuk kita semua. Baik. Ya, baik. Ya. Guru Muslimin. Pertanyaannya mungkin bisa dijawab Guru Ali. Kasih pertanyaan Baik. dari Ada ini sebentar ya. Saya upload dulu untuk daftar hadirnya. Ya, silakan teman-teman boleh ngisi daftar hadir di komen ya. Baik. Terima kasih guruku, Guru Muslimin. Luar biasa. Ini juga ada kawan-kawan hebat yang memang saya kenal ya, yang pernah berkolaborasi di Guru Penggerak Angkatan 4. Luar biasa dari Palembang dan kawan-kawan semua dari luar Palembang ini hebat semua. Kenapa saya mengatakan hebat? Tidak semua guru itu bisa mendaftarkan event kayak gini. Ya, meluangkan waktu belajar lagi itu sangat langka sekali. Ya. Baik, untuk keterangan Guru Muslimin, saya nggak punya skill nih. Kenapa saya harus Mora? Untuk itulah ya alasan utama untuk Mora itu biar kita punya skill. Jadi saya juga cerita sedikit dulu, saya nggak punya skill apa-apa. Tapi karena mungkin terinspirasi dari kawan-kawan kok pinter ya membuat media pembelajaran, terus kelasnya menarik gitu. Terus di sana anak-anak kok lebih heboh, lebih enak gitu. Jadi kayaknya Bang Ajar kok menikmati. Kalau kita nggak punya media tuh kayak tertekan ya. Besok tuh ngajar apa ya? Tuh kayaknya vakum itu, nggak ada kreativitas. Tapi kalau kita sudah bergelut sama orang-orang yang biasa membuat media pembelajaran, itu inspirasi kadang muncul. Karena kita sering berkolaborasi, itu nanti kita komunikasi, punya ide apa sih, punya media pembelajaran apa. Jadi nanti akhirnya skill kita bertambah. Makanya dalam 5 pertemuan ini nanti kita harapkan teman-teman kita akan berlatih bersama. Ya, bagaimana sih mengoperasikan Canva, bagaimana sih membuat media pembelajaran tradisional, bagaimana sih berbasis lisan dan sebagainya, biar diharapkan dari tugas-tugas proyek-proyek yang akan kita buat nanti setelah lulus dan menjadi anggota resmi Komet mempunyai yang namanya skill ya. Itu Guru Muslimin. Yang kedua, nanti memang kita akan ini ya, kita akan share untuk media sosial di Sumatera Selatan, untuk YouTube dan juga Instagramnya, biar nanti teman-teman infonya juga sudah bisa masuk ya. Dan juga kita juga ada Telegram dan juga grup WA juga. Terus slide-nya nanti akan saya kasih secara komplit, hasil rekaman dan juga slide-nya. Jangan khawatir, nanti secara komplit teman-teman bisa dikonsumsi ya. Dan bisa mulai hari ini bisa ditanyakan secara intens ya.
Dan jangan asal nanti di tengah malam nanti pada tidur semua. Boleh secara intens ya, nanti akan dibagi kelompoknya juga, siapa juga fasilitatornya. Ya. Terima kasih Guru Muslimin. Demikian. Baik, terima kasih Guru Ali atas penjelasannya. Mungkin bisa dipahami Guru Muslimin tentang apa yang dipertanyakan tadi. Mungkin ada lagi yang lainnya yang ingin bertanya tentang kegiatan murah kita untuk ke depan nanti. Silakan free teman-teman ya. Saya yakin ini hebat-hebat, cuman kadang merendah ya. Ya, Guru Muslim ini guru hebat sebenarnya, tapi beliau ini ya rendah hati. beliau masih mau belajar, masih mau berbagi itu. Seperti Iya. itu. Dan peluangnya teman-teman, karena di Komet, ya kalau intens itu nanti memang berkesempatan kita sharing menjadi pemateri, ya. Jadi pemateri baik. Kalau misalnya kadang kalau kita kenal secara Indonesia, skillnya misalnya si A ini punya skill dongeng nih. Itu kadang kalau kita sering berkolaborasi sama Komet-Kemas seluruh Indonesia, itu nanti kita diminta untuk menjadi seorang pemateri. Dan itu apa ya? Tanpa izin kita juga nggak masalah, karena memang itu adalah hak dia untuk apa ya, ekspresi dan juga nanti berbagi. Jadi teman-teman nanti pengembangannya banyak banget. Karena kenal dari berbagai kota seluruh Indonesia, kadang kalau kita keluar kota, misalnya kita kenal Komet Bogor. Kita misalnya sekali perjalanan ke Bogor, kita bisa ketemu sama kawan Komet di Bogor. Mungkin memang satu perusahaan ya. Karena pusatnya memang di Bogor, itu di Smart Excellencia, Dompet Duafa pusatnya. Silakan. Ya, teman yang lainnya. Jadi komunitas media pembelajaran tidak hanya kita tidak saling menggurui, tapi kita saling motivasi, saling memberikan pengalaman. Mungkin juga nanti pada saat kita offline ada pengalaman yang luar biasa bisa dibagikan sama teman lainnya. Jadi bisa saling berbagi. Jadi sebenarnya komunitas media pembelajaran ini bisa juga tempat kita berbagi. Jadi kita berbagi bagaimana cara membuat media pembelajaran, mungkin dari sekolah guru-guru yang bisa dibagi ke teman yang lainnya. Nah, tapi ada juga sedikit pelatihan yang kita berikan yang mungkin ya ada yang belum dipahami bagaimana cara pembuatan yang lebih baik seperti itu. Mungkin ada lagi yang akan bertanya. Oh baik, silakan Bu Nur Hayati, silakan on. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya bertanya, kan ini kan tentang media pembelajaran. Sedangkan yang kita ikuti ini kan berbagai dari kalangan, dari mungkin ada yang dari PAUD, SD, SMP, SMA. Nah, kita tekankan lebih kemana media pembelajaran? Apakah memang setiap tutor itu ada sendiri, misalnya oh ini bagian SD, ini SMP, ini SMA. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Hayati. Mungkin bisa dibantu Guru? Ya, terima kasih Bu Nur Hayati tentang pertanyaannya ya. Jadi media kita yang kita ajarkan di Komet itu semuanya fleksibel Guru. Jadi kita tuh anggota di seluruh Indonesia tuh bahkan ada yang dari PAUD ya, ada sampai di tingkat SMA, ada yang aktivis kampus dan sebagainya. Dan mereka materi dasarnya itu secara umum dan kreativitasnya berdasarkan background dia. Misalnya kita akan ngasih materi misalnya Canva. Canva itu kan tidak juga melulu satu center, ya. Ada media misalnya berbasis PAUD. Kita membuat flyer misalnya itu backgroundnya PAUD boleh. Kalau berbasis SD misalnya membuat Canva nanti dasarnya SD, gitu ya. Itu kalau Canva. Dan juga ada materi nanti ini yang menarik. Kalau misalnya nanti bisa memang pematerinya agak sibuk ya, itu ada berbasis lisan. Ini kita mengambil dari pendongeng terkenal juga, itu biasanya sangat diminati oleh guru-guru PAUD. Ya, jadi ini dongeng ya. Beliau memang sangat terkenal di Sumatera Selatan, sering keliling-keliling juga ya. Dan itu bisa fleksibel juga, bisa anak PAUD boleh, anak SD juga boleh, kadang dia juga anak SMA juga bisa main gitu. Jadi nanti kalau misalnya yang bertanya guru TK, bagaimana sih bisa dongeng TK? Dia juga bisa menjawab ya. Terus berbasis video misalnya. Berbasis video ini kan sekarang sangat penting sekali. Bahkan kalau kita bermain di PMM, aksi nyata itu kan kita membuat video.
Ya, jadi asem buat video. Nah, buat videonya ini tidak berbasis center satu jurusan TK, SD, SMP tidak. Tapi bagaimana membuat media pembelajaran. Itu dasarnya aja. Nah, proyeknya itu disesuaikan dengan, oh, background saya ini TK nih, jadi membuat media pembelajaran proyeknya berbasis TK atau PAUD. Oh, background saya SMA nih, berarti berbasis apa? SMA dan SD. Jadi semuanya fleksibel, materinya adalah semua bisa mengikuti. Jadi tidak center misalnya ini adalah media TK, ya. Terus nanti takutnya yang SD, SMA nanti nggak mengikuti gitu. Jadi secara umum semuanya bisa mengikuti, Ibu Nurhayati. Ya, baik, terima kasih Guru Ali. Bagaimana Bu Nurhayati bisa diterima tentang penjelasannya. Jadi intinya kegiatan kita ini umum, jadi bisa seluruh jenjang dari TK maupun dari SMA. Jadi intinya tinggal bagaimana cara kita Mengelaborasi sendiri. bagaimana cara kita untuk berkreasi nanti tentang jenjang yang kita apa namanya punya, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Pak. Cuma ini ada tambahan lagi. Kalau Ya. saya kan selama ini kan kalau mengajarkan pasti menggunakan media pembelajaran fokus ya. Fokus itu jadi kadang-kadang saya malah menggunakan YouTube. Contoh di YouTube atau di apa gitu. Apakah itu efektif atau tidak? Apakah itu termasuk media pembelajaran yang kalau menurut saya sih itu paling efektif karena siswa-siswa suka. Itu saja. Mohon tanggapannya apa itu pemasukan, apa itu ini. Terima kasih. Ya. Ya, baik, silakan Bu Ali. Oke, terima kasih Bu Nurhayati. Jadi media pembelajaran itu adalah sarana yang kita gunakan selama kita belajar. Jadi sarana ketiga, ya, apakah dia berbasis video, berbasis YouTube atau mungkin link dan sebagainya itu adalah media juga. Nah, cuman efektif atau tidak kan memang sesuai dengan background murid kita ya. Murid kita misalnya kebanyakan audio nih, ya, membuat video nih, berarti memang dia suka yang berbasis video dan audio. Makanya nanti kita ajarkan misalnya nanti Guru Jan Hadi mengajarkan misalnya membuat media berbasis video. Itu nanti diajarkan. Mungkin akan diajarkan cara mengupload ke YouTube, terus nanti membuat media pembelajaran. Nah, sekarang saya ulang lagi bahwa nanti kita tuh mutlak untuk membuat media pembelajaran karena memang ada misalnya berbagi praktik baik gitu ya, menjadi pemateri dan sebagainya itu kan harus upload video di YouTube. Itu kan nanti akan kita latih. Bagaimana sih membuat video media dengan aplikasi apa, terus susunannya bagaimana, urutannya bagaimana, itu nanti biar punya skill di sana, biar kualitas kita tuh makin naik. Mungkin selama ini kita upload aja, ya medianya upload aja deh. Tapi susunan strukturnya mungkin kurang berurutan nih, kurang rapi dan sebagainya. Padahal nilainya kalau di PMM itu dia kan ada validasi. Apakah benar strukturnya dari awal, mungkin pembukaan, mungkin ada inti dan penutup. Nah, itulah kita memang akan ditata. Ya, saya yakin guru-guru semua di sini sudah praktis semua. Ya, tapi bagaimana kita menata dengan baik itu mungkin juga butuh skill lebih sedikit gitu ya. Saya kira Bu Sri Ambarmati sudah praktik dengan baik lah ya, menggunakan media YouTube juga oke-oke aja. Ya, tapi memang ada beberapa yang mungkin ada catatan ya, mungkin nanti ada pematerinya yang bisa membantu di sana karena kalau kita buka YouTube misalnya langsung kadang kan memang ada batas-batas usia dan sebagainya. Kita akan bahas lebih lanjut nanti pada waktu materi Ibu Sri ya. Iya, baik, terima kasih Guru Ali. Nurhayat, Pak. Ya, Bu Nurhayati, silakan. Tidak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Enggak Pak, sudah. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Makasih Bu Sri. Ya, mungkin sedikit tambahan dari saya Bu Nurhayati. Jadi media pembelajarannya sudah Ibu lakukan menggunakan Infocus itu sudah benar. Tapi kan kita juga melihat anak-anak itu kan tidak hanya yang audio ataupun audio visual, tapi mungkin juga ada yang kinestetik. Nah, jadi kita membuat media pembelajaran tidak hanya menggunakan Infocus agar kita juga belajar, anak-anak belajar bagaimana cara melihat media pembelajaran yang tadi anak-anak yang kinestetik tadi. Jadi mereka bergerak, mereka melakukan. Jadi itu yang juga kita ambil karena ya mungkin dari Infocus bisa mengajarkan anak-anak dengan bergerak, bernyanyi, tapi mereka juga tidak bisa melihat langsung, memegang. Nah, itu sebenarnya gunanya juga media pembelajaran, tidak hanya penggunaan Infocus. Sama, saya juga selalu menggunakan Infocus, tapi setelah itu kita akan menggunakan juga media pembelajaran lainnya yang mengajarkan anak-anak untuk tadi anak-anak kinestetik tadi, memegang, membuat, seperti itu. Jadi sebenarnya Ibu lakukan sudah benar, sudah baik, tapi
alangkah baiknya lagi setelah penggunaan media pembelajaran yang modern tadi menggunakan Infocus, bisa juga mengajarkan tentang pembuatan media pembelajaran yang untuk anak-anak yang kinestetik tadi, karena tidak seluruhnya audio dan audiovisual seperti itu Ibu Nurhayati. Jadi yang Ibu lakukan sudah baik. Insya Allah di kegiatan Mora kita ini yang akan dilakukan mendapatkan pembelajaran dan juga saling sharing bagaimana cara membuat anak-anak didik kita lebih baik lagi untuk kedepannya, seperti itu Ibu. Mungkin ada yang lain pertanyaan pada sosialisasi moral pada sore hari ini, guru hebat. Silakan teman-teman. Ya, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Di chat. Kalau Kalau di chat. chat ya. Oke, ada pertanyaan dari guru muslimin seperti ini. Sambil daftar hadir ya, silakan ya diisi ya. Sambil menunggu. Dari guru muslimin, HP saya belum bisa akses dokumen ada Google. Jika saya mengajak guru saya bergabung, apakah masih mungkin? Sepertinya bagaimana Guru Ali? Itu ada pertanyaan dari guru muslimin mengajak. Jadi teman-teman kalau misalnya masih ada yang punya keinginan untuk bergabung, ya dipersilakan. Karena kita selalu terbuka untuk guru-guru hebat untuk berkolaborasi. Ya, jadi kadang memang kegiatan seperti ini kan tidak mengikat ya, kan memang kita mencari ilmu secara ikhlas gitu ya. Jadi tidak secara formal, tapi memang kita pegang nanti hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya nanti apakah semua mengerjakan tugas atau tidak. Jadi yang berhak menerima sertifikat itu adalah nanti sekian persen, mungkin 80 atau 90% yang mengerjakan tugas dan sebagainya. Tapi pada waktu awal, habis sekarang, silakan boleh Bapak Ibu Guru, semua yuk kita ajak untuk berkolaborasi, biar nanti makin banyak teman dan banyak ilmu ya. Biar nanti kita kaya dan juga skillful di sekolah masing-masing. Silakan guru muslimin, Bapak. Ya, seperti itu guru muslimin. Beliau ini juga kan kepala sekolah, jadi bisa mengajak guru yang lain. Ya. Nanti sesekali kita berkolaborasi dengan guru muslimin di sekolahnya boleh ya. Seperti itu. Ya. Ya, mungkin ada yang lain guru untuk sosialisasi Mora pada sore hari ini yang ingin ditanyakan, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, guru muslimin nanti kita kirimkan lewat WA. Saya linknya agak lupa. Apa sudah terbuka atau tertutup? Kita nanti buka lagi, teman-teman boleh japri atau di grup boleh, teman-teman misalnya saya punya kawan nih, satu sekolah saya suruh ikut, karena memang kita di hari Minggu, Bapak Ibu Guru, jadi tidak ada alasan untuk pekerjaan dan yang lain, santai aja, di rumah sambil masak atau apa boleh, karena kita nanti materi dan semuanya kita akan bagikan, syukur-syukur kalau memang konsen, mantengin di depan laptop, itu nanti memang agak konsen benar ya, terus nanti setiap sesi ada tugasnya, tapi tugasnya nggak berat-berat juga ya, jadi jangan khawatir gitu. Ya baik, guru yang lainnya mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan. Sosialisasi Mora pada sore hari ini bisa ditanyakan. Ya mungkin masih ada kebingungan bagaimana kegiatan kita untuk kedepannya. Tapi intinya kegiatan kita tadi kata Guru Azim fleksibel. Untuk waktunya mungkin yang sudah dijelaskan oleh Guru Ali atau mungkin nanti ada perubahan. Jadi mungkin di grup ya nanti kita bahas kembali. Ya. Silakan kita ngobrol aja ya. Maka sudah jelas mungkin. Ya, jadi sosialisasi kita pada hari ini ya tadi Guru ya untuk kegiatan kita ke depannya. Jadi tidak canggung lagi bahwa kegiatan kita sudah jelas. Mungkin Pak Nurholis ada pertanyaan tadi seperti mengangkat tangan. Ya, silakan. Senur ini adalah satu instansi dengan saya, para muskul. Saya juga ngajak kawan-kawan hebat. Ini beliau hebat loh ya. Jadi saya promokan dulu. Beliau ini hebat juga ya, aktif di PMM. Beliau juga seorang pendongeng, pemusik hebat. Jadi memang kita ini nanti alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan semua menimba ilmu ya. Silakan Senur. Jadi
apa namanya, sebenarnya nggak enak lah kalau buat kartu guys. Saya ini masih perlu banyak belajar gitu loh. Saya sangat jadi saya tertarik itu ketika melihat apa mungkin beberapa materi yang ada di komik itu mungkin bisa saya kolaborasikan. Kalau tadi saya lihat beberapa materi itu ada yang salah satunya media pembelajaran itu adalah lisan. Artinya lisan itu kan kalau kalau kita menarik dari gaya belajar yang berdiferensiasi berarti ya mungkin dia masuk ke di gaya belajar yang berarti audio kan. Nah, kalau saya ada gambar tuh kalau seandainya itu dikaitkan dengan gaya belajarnya yang kinestetik. Jadi tadi kalau saya lihat materinya jadi terkait dengan salah satu pola tingkah kelakuan saya juga. Jadi kalau mengajar ke anak-anak murid itu ada juga ke kinestetik, lebih ke belajar tanpa kata. Jadi kalau ada lisan, kemudian ada kalau ada lisan berarti ada gerakan gitu. Ya itu mungkin aja. Jadi pertanyaan mungkin nggak gitu loh. Akan mungkin nggak seandainya mungkin ada semacam kolaborasi atau warna baru. Seandainya lisan, kalau lisan saya mungkin ada gambaran atau mungkin menggunakan beberapa aplikasi yang seperti Filmora, atau AI gitu kan. Nah, kalau yang selain itu contohnya ya menggunakan seandainya media pembelajaran memakai atau menggunakan gerakan pantomim. Nah, itu aja. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Guru. Ya, nanti bisa saya ini ya tanggapi ya bahwa Senur ini juga melatih pantomim juga ya. Jadi makanya ini kenapa kita perlu nanti ada kegiatan offline. Kegiatan offline itu tujuannya biar nanti memang kawan-kawan berkolaborasi, tidak hanya materi. Tapi di sana nanti akan berkolaborasi yang punya skill masing-masing itu kita bisa sharing. Nah, nanti tadi sudah di-sharingkan oleh Senur bahwa ada media berbasis lisan tuh nanti insya Allah kita akan kasih yang namanya dongeng. Ya, terus nanti kita komplit dari ini menunya media pembelajaran, ada yang berbasis lisan, ada yang misalnya ada siswa kita yang berbasis audio visual, ya audio itu nanti kita juga berbasis video, ya itu diajarkan juga. Terus ada yang kinestetik, ya kinestetik ini biasanya kita rangkai dengan media berbasis bahan-bahan daur ulang. Nah, itu nanti memang ada barangnya. Biasanya kita tuh membuat media kadang dibebani dengan biaya, dibebani dengan nggak ada anggaran nih, apalagi anggaran terbatas, terus kita mengeluarkan dana sendiri ya. Tapi media pembelajaran itu bisa kita rangkai dari bahan-bahan bekas di sekitar kita. Dan itu untuk anak kinestetik oke banget. Ya, misalnya dengan aqua, dengan kardus sebagainya, nanti buat game mereka lari-lari, pengetahuannya masuk, media juga ada, barangnya juga murah. Paling juga gak habis 20.000, gak nyampe 50.000, tapi ada medianya. Ya, media-media inilah teman-teman semua kita serap semua. Setelah nanti lulus dari Mora, itu nanti kita akan lombakan di LCMP, Lomba Cipta Media Pembelajaran Tingkat Nasional. Teman-teman kita akan buka selebar-lebarnya. Kita tidak akan seleksi dari wilayah. Saya akan buka semuanya. Siapa yang mau ikut? Karena target dari pusat minimal 10 orang. Nah, itu kan sangat terbuka sekali ya. Silakan kita bergelut tingkat nasional, silakan nanti boleh ya kreativitas di tumpah ruahkan semua. Selain mengangkat diri kita, juga mengangkat instansi sekolah kita. Ya, dan juga Komet Sumatera Selatan ya, karena kehadiran teman-teman yang hebat. Terima kasih Senur. Jadi nanti memang ada namanya berbasis lisan, itu nanti kita akan angkat dongeng. Terus kedua nanti memang kalau berbasis gerak, itu nanti kita ambil yang namanya media pembelajaran berbasis media bahan bekas. Jadi nanti ada offline, itu nanti caranya bagaimana, teorinya bagaimana sih cara mencari inspirasi, bagaimana sih cara membuatnya, itu nanti kita bahas di materi. Baik. Ya, baik, terima kasih Guru Ali penjelasannya kepada Guru Nurholis, atau tadi Guru Ali bilangnya Sernur ya. Ya. Nurholis. Nurholis. Ya, mungkin ada yang lainnya sebelum kita tutup mungkin untuk sosialisasi kita, dan insya Allah nanti di pagi minggu ini Guru ya kita akan mulai untuk kegiatan Mora kita. Jadi fleksibel, guru-guru tidak masalah
off kamera, tapi berharap mendengarkan dengan seksama tentang kometan minggu ini guru ya. Ya, karena di akhir nanti juga ada tugasnya juga. Ya benar sekali. Baik, mungkin ada lagi yang akan bertanya tentang bagaimana kegiatan moral kita ke depan pada sosialisasi pada sore hari ini. Baik, sebelum ditutup teman-teman semua, saya tekankan lagi bahwa saya harapkan teman-teman mengikuti kegiatan dari pertemuan pertama hingga pertemuan kelima. Ya, teman-teman nanti intens di sana, meskipun nanti nggak hadir, ya bolehlah hadir sesekali itu ya. Jangan kalau sesekali ya nanti nggak ada petugasnya. Paling tidak jangan sampai nanti lolos tugas, lolos absensi, karena nanti akan memang berhubungan dengan kualitas dari sertifikat kita. Tapi jangan sampai nanti hadir cuma sekali, tapi nanti minta sertifikat jangan. Karena memang semuanya terekam, dan itu rekamannya bukan dari kita, itu rekamannya langsung dari Komet Pusat. Jadi kita nggak bisa bantah lagi. Absensi teman-teman hari ini pun juga dibaca oleh Komet Pusat. Jadi kualitas teman-teman, terus hasil pekerjaannya, absensinya itu dilihat semua. Jadi sekian mungkin 80%, 90% hadir, mengerjakan tugas, insya Allah nanti kita akan keluarkan sertifikatnya, hasil karyanya kita rilis di media sosial, ada foto teman-teman, ada medianya, dan sebagainya. Ya, silakan ikuti semuanya dari awal hingga akhir. Baik, seperti itu. Terima kasih, Guru Jan Hadi. Ya, mungkin masih ada guru-guru yang masih bertanya. ada ya, silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau sudah jelas, kita akan tutup kegiatan kita pada sore hari ini, dan semoga nanti kegiatan ke depannya kita akan bisa lebih baik ya. Amin. Dan insya Allah pada pagi minggu nanti kita akan mulai kegiatan tentang kekomentan. Jadi guru-guru dapat mengetahui bagaimana komentar. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi guru, kita tutup kegiatan sosialisasi moral kita pada sore hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih untuk guru-guru yang sudah hadir pada sore hari ini. Kami berharap kita bisa saling berbagi pada kegiatan Komet Mora ini untuk saling meningkatkan bagaimana cara kita mengajak anak-anak untuk dapat memberikan pembelajaran terbaik ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru semua. Terima kasih ya atas kehadirannya. Sampai jumpa di hari Minggu. Ya, mungkin foto dulu guru, bisa. Oh iya, silakan Guru Jan Hadi di foto. Kamera, silakan. Ya, silakan Om semua, jangan sampai lolos cantik gantengnya ya. Iya, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih guru. Silakan. Terima kasih semuanya. Ruang Zoom, dan terima kasih untuk kegiatan pada sore hari ini. Nanti bisa lihat rekamannya di alamat YouTube ya. Nanti kita bagikan untuk di grup. Ya, guru. Terima kasih guru semuanya, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Alamat YouTube-nya apa ya Pak ya? Nanti kita kirim di grup Ibu. Oke, siap. Ya. Siap. Ya, secara komplit semua kegiatan di grup kita. Siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, kita akhiri lah.